Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh kekacauan, seolah semua hal berjalan tidak sesuai rencana? Pernahkah kamu bangun di pagi hari dengan perasaan hampa, lelah bahkan sebelum hari dimulai, dan bertanya dalam hati, apakah ini semua yang bisa aku harapkan dari hidup? Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti menuntut, kita sering kehilangan arah. Kita terjebak dalam keinginan untuk dikagumi, diterima, dimengerti, tanpa pernah benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Kita lupa bahwa kekacauan bukan musuh, tapi panggilan untuk bangkit dan membentuk versi terbaik dari diri kita. Filosofi Stoikisme bukan hanya sekadar pemikiran kuno, ia adalah peta jalan untuk melewati badai kehidupan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Bukan untuk menjadikanmu kebal terhadap rasa sakit, tapi untuk mengubah rasa sakit itu menjadi fondasi dari kekuatan. Hari ini, kamu tidak lagi hidup untuk bertahan, kamu hidup untuk bangkit. Dan inilah waktunya untuk mengambil kembali kendali atas hidupmu. Mari kita mulai. Nomor 1. Jangan mengejar validasi eksternal. Saya pernah meyakini bahwa semakin keras dunia bersorak untuk saya, semakin bernilailah diri saya. Saya membangun citra, membentuk versi terbaik dari diri saya, dan menunjukkannya ke dunia luar. Saya tersenyum saat orang lain memuji. Saya merasa diterima saat orang mengangguk setuju. Saya merasa hidup hanya ketika ada yang memperhatikan. Tapi di balik semua itu, saya menyimpan satu hal yang tidak pernah saya akui, rasa haus akan pengakuan. Saya mengejar validasi seperti seseorang yang kehausan di padang gurun, berharap bahwa sekali saja saya mendapatkan cukup banyak pengakuan, rasa hampa ini akan hilang. Tapi tidak pernah terjadi. Semakin saya mencarinya, semakin kosong saya rasakan. Saya ingat malam-malam di mana saya menatap layar ponsel, menunggu balasan pesan yang tak kunjung datang, atau memeriksa ulang jumlah likes dan views yang terus saya harapkan naik. Setiap angka itu seperti penentu nilai eksistensi saya. Saat angkanya naik, saya merasa berhasil. Saat tidak berubah, saya merasa gagal. Dan ini terjadi berulang-ulang, seperti siklus tak berujung yang menggerus harga diri secara diam-diam. Saya tersenyum dalam pertemuan sosial, mencoba jadi orang yang disenangi. Saya menyesuaikan cara bicara saya, menyesuaikan selera saya, bahkan terkadang menahan pendapat saya sendiri, hanya demi tetap diterima. Tapi yang menyakitkan bukanlah penyesuaian itu, melainkan saat saya menyadari bahwa saya mulai kehilangan koneksi dengan siapa diri saya sebenarnya. Saya mulai mempertanyakan, jika semua ini saya lakukan hanya demi dinilai baik, lalu di mana saya yang sejati berada? Mengapa begitu sulit untuk merasa cukup jika hidup saya ditentukan oleh orang lain? Hingga pada akhirnya, semuanya menjadi terlalu berat. Saya lelah, bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena saya terlalu lama memaksa diri untuk menjadi versi yang bisa diterima semua orang. Dan ketika semua suara eksternal itu berhenti, saat tidak ada lagi yang memberi pujian atau perhatian, saya terduduk dalam keheningan yang menusuk. Di titik itu, saya sadar, saya telah mengabaikan suara saya sendiri terlalu lama. Stoikisme datang bukan seperti petir yang menyambar saya, tapi lebih seperti api kecil yang menyala di tengah reruntuhan kesadaran saya. Ia mengajarkan saya bahwa segala sesuatu yang bergantung pada luar diri, penerimaan, validasi, pujian, adalah hal-hal yang rapuh. Filosofi ini menyodorkan cermin kepada saya, dan untuk pertama kalinya, saya memandang ke dalam dan bertanya, siapa saya tanpa semua topeng ini? Apakah saya tetap bernilai jika tidak ada satu orang pun yang mengakui saya? Saya belajar bahwa integritas bukanlah sesuatu yang dilihat oleh dunia. Ia adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh hati. Dan itulah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan. Hidup selaras dengan nilai yang saya yakini, bahkan saat tidak ada yang melihat. Saya mulai menata ulang hidup saya, pelan tapi pasti. Saya mulai membebaskan diri dari kebutuhan untuk dikagumi. Saya mulai menciptakan bukan untuk dipuji, tapi karena saya perlu mengekspresikan kebenaran saya. Saya mulai memilih keheningan daripada pengakuan, refleksi daripada pencitraan. Dan yang paling mengejutkan, saya tidak merasa kehilangan. Justru di tengah keheningan itulah,
saya menemukan kekuatan yang selama ini tidak pernah saya sadari ada di dalam diri saya. Kekuatan untuk berdiri tanpa harus ditopang oleh pujian. Kekuatan untuk melangkah meskipun tidak ada yang menyoraki. Kekuatan untuk tetap menjadi diri saya sendiri, bahkan saat dunia tidak memperhatikannya. Mungkin Anda juga pernah berada di titik itu, merasa seolah Anda harus terus menjadi versi yang bisa disukai semua orang. Mungkin Anda juga lelah dengan tuntutan untuk selalu terlihat hebat. Jika iya, izinkan saya mengatakan satu hal. Berhentilah. Bukan karena Anda menyerah, tetapi karena Anda layak untuk hidup dengan kejujuran, bukan ilusi. Anda tidak dilahirkan untuk menjadi sempurna di mata orang lain. Anda dilahirkan untuk menjadi utuh di mata diri Anda sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada segala sorak-sorai yang pernah ada. Nomor 2. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dulu saya percaya bahwa semakin saya mencoba mengendalikan segalanya, semakin baik hidup saya akan berjalan. Saya percaya bahwa jika saya bisa memastikan semua orang bersikap seperti yang saya harapkan, jika saya bisa mengatur waktu, hasil, dan bahkan emosi orang lain, maka saya akan tenang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin saya berusaha mengendalikan dunia luar, semakin saya merasa kehilangan kendali atas diri saya sendiri. Saya ingat satu masa dalam hidup saya yang dipenuhi dengan kecemasan. Kecemasan karena takut kehilangan, takut gagal, takut akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Saya menjadi orang yang sibuk memikirkan, bagaimana kalau mereka tidak menghargai saya? Bagaimana kalau semua usaha ini tidak berhasil? Bagaimana kalau saya ditinggalkan, ditolak, diabaikan? Hari-hari saya penuh dengan upaya untuk memanipulasi keadaan. Saya berusaha keras membuat orang lain memahami saya, mencoba membuat mereka mencintai saya dengan cara yang saya inginkan, bahkan mencoba menghindari semua kemungkinan buruk. Tapi tetap saja, hal-hal yang saya takutkan tetap terjadi. Orang tetap pergi, proyek tetap gagal. Dan yang lebih menyakitkan, saya menyalahkan diri saya sendiri karena merasa tidak cukup kuat untuk mencegah semuanya. Sampai akhirnya saya lelah. Saya lelah mencoba mengendalikan hal-hal yang ternyata memang bukan milik saya untuk dikendalikan. Saya mulai menyadari bahwa sebagian besar rasa sakit saya bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari harapan saya yang tidak realistis terhadap apa yang seharusnya terjadi. Saya terlalu sering menempatkan ketenangan saya di tangan hal-hal yang berada di luar kuasa saya. Disinilah stoikisme masuk dan membuka mata saya. Filsafat ini, dengan sederhana namun tegas, menyodorkan satu kebenaran yang mengubah cara pandang saya. Fokuslah hanya pada apa yang berada dalam kendalimu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Saat saya benar-benar menghayatinya, saya seperti dibebaskan dari rantai yang selama ini mengikat saya. Saya mulai melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Saya tidak bisa mengontrol apakah orang lain menyukai saya, tapi saya bisa memilih untuk tetap bersikap tulus. Saya tidak bisa memastikan bahwa setiap langkah saya akan berhasil, tapi saya bisa memastikan bahwa saya melakukan yang terbaik dengan integritas. Saya tidak bisa menghindari kekecewaan, kehilangan, atau kritik, tapi saya bisa memilih bagaimana saya meresponsnya. Pelan-pelan, saya belajar menerima bahwa dunia ini tidak ada dalam genggaman saya. Dan justru ketika saya berhenti mencoba mengendalikan semuanya, saya mulai merasa damai. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena saya berhenti bertarung dengan kenyataan. Saya berhenti membuang energi untuk mengubah orang, situasi, dan masa lalu. Saya mulai menyimpan energi itu untuk mengubah satu hal yang benar-benar berada dalam kuasa saya. Diri saya sendiri. Dan itulah titik baliknya. Saat saya mulai menaruh perhatian lebih pada sikap saya, pada cara saya bereaksi, pada niat saya di balik setiap tindakan, hidup menjadi lebih ringan. Saya tak lagi mudah goyah saat ada kritik, karena saya tahu bahwa yang bisa saya jaga hanyalah ketulusan niat saya. Saya tak lagi panik saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, karena saya tahu bahwa bagian saya adalah berusaha, bukan mengontrol hasil. Saya tak lagi kecewa saat orang bersikap di luar dugaan, karena saya sadar, itu bukan tanggung jawab saya. Ketenangan itu bukan berasal dari dunia yang sempurna. Ia berasal dari kesadaran bahwa saya tidak harus mengendalikan segalanya agar bisa merasa damai.
Saya hanya perlu mengendalikan bagaimana saya menjalani semuanya. Dan mungkin Anda juga pernah merasa seperti saya dulu. Berusaha keras mengatur semuanya agar tidak ada yang salah. Mencoba memastikan semuanya tetap aman, stabil, sempurna. Tapi kenyataannya, hidup tidak akan pernah sepenuhnya bisa kita rancang. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita berjalan melewatinya. Jika hari ini Anda sedang menghadapi kekacauan, ingatlah, bukan dunia yang harus Anda kendalikan. Tapi respons Anda terhadap dunia itulah yang akan membentuk kualitas hidup Anda. Jangan buang waktu untuk mencoba mengubah hal-hal yang bukan milik Anda. Kembalikan kekuasaan itu pada yang semestinya, pada diri Anda sendiri. Karena ketika Anda mulai memusatkan energi hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan, disitulah Anda menemukan ketenangan sejati. Dan dari ketenangan itulah, lahir kekuatan yang tak bisa digoyahkan oleh apapun. Nomor 3. Terimalah kenyataan, bukan fantasi. Saya pernah hidup dalam bayang-bayang fantasi. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin percaya bahwa kenyataan bisa saya bentuk sesuai keinginan. Saya ingin dunia berlaku adil menurut definisi saya. Saya ingin orang-orang memperlakukan saya seperti dalam harapan saya. Saya ingin semua yang saya rencanakan berjalan seperti di dalam kepala saya. Saya hidup bukan di dunia nyata, tapi di dalam ekspektasi saya sendiri. Saya memegang erat harapan, seolah-olah harapan itu adalah jaminan. Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa semuanya akan membaik, bahkan ketika semua bukti berkata sebaliknya. Saya mencoba membujuk diri sendiri bahwa seseorang akan berubah, bahwa keadaan akan berbalik, bahwa luka akan sembuh hanya dengan waktu, tanpa saya benar-benar menerima bahwa mungkin, ya, mungkin, semuanya memang tidak akan berjalan seperti yang saya inginkan. Dan itulah awal dari penderitaan saya. Bukan kenyataannya yang menyakitkan, tapi cara saya menolak melihat kenyataan itulah yang menghancurkan saya. Saya pernah mencintai seseorang dengan seluruh jiwa saya, berharap dia akan melihat dan membalasnya dengan cara yang sama. Tapi hari demi hari berlalu, dan saya mulai melihat celah, ketimpangan, tanda-tanda bahwa perasaan itu tidak berbalas seutuhnya. Tapi saya menutup mata. Saya memilih untuk tetap tinggal, tetap berharap, tetap menggantungkan hati saya pada bayangan yang saya buat sendiri. Saya percaya bahwa jika saya cukup baik, cukup sabar, cukup cinta, segalanya akan berubah. Tapi cinta tidak pernah mengubah apapun yang memang tidak ingin berubah. Saya juga pernah berjuang keras dalam sebuah pekerjaan, menaruh impian besar, menggantung harga diri saya pada hasil yang saya inginkan. Saya ingin semua berjalan sempurna, tapi realitas berkata lain. Proyek gagal, dukungan hilang, dan saya merasa dunia tidak adil. Tapi yang sebenarnya tidak adil adalah ekspektasi saya terhadap dunia yang saya anggap akan selalu berjalan sesuai rencana. Di momen-momen itulah saya belajar, dengan cara yang pahit, bahwa penderitaan saya bukan karena apa yang terjadi, tapi karena saya menolak menerima apa yang terjadi. Stoikisme menyadarkan saya, penerimaan bukan berarti pasrah. Penerimaan adalah keberanian untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya, tanpa menyisipkan harapan palsu, tanpa membungkusnya dengan ilusi, tanpa menjauhinya dengan drama. Dan saya harus mengakui, awalnya itu sangat sulit, karena kenyataan tidak selalu menyenangkan. Terkadang ia tajam, dingin, dan membekas. Tapi ia juga jujur. Dan kejujuran, betapapun menyakitkan, selalu menyelamatkan kita dari jebakan fantasi. Saya mulai melihat dunia seperti apa adanya, bukan seperti yang saya inginkan. Saya berhenti berharap orang lain akan selalu memahami saya. Saya berhenti membebani diri dengan ekspektasi yang tidak realistis. Saya mulai memandang hidup bukan sebagai sesuatu yang harus sempurna, tapi sebagai sesuatu yang bisa saya hadapi dengan apa adanya saya. Ketika saya menerima kenyataan bahwa seseorang tidak mencintai saya sebagaimana saya mencintainya, saya menangis. Tapi setelah itu, saya merasa bebas. Ketika saya menerima bahwa beberapa impian saya tidak akan terjadi seperti yang saya rancang, saya merasa kehilangan. Tapi setelah itu, saya merasa ringan. Karena kenyataan yang saya terima, meski pahit, memberi saya kekuatan untuk melangkah. Dan tidak ada langkah yang lebih berani daripada melangkah dari kenyataan, bukan dari ilusi. Saya mulai memaafkan.
Bukan karena orang lain layak, tapi karena saya layak untuk damai. Saya mulai melepaskan. Bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya sadar tidak semua hal bisa saya pegang terus-menerus. Saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri, dengan luka, dengan masa lalu, dengan ketidaksempurnaan. Dan Anda tahu, hidup tidak menjadi lebih mudah setelah itu. Tapi saya menjadi lebih kuat. Saya tidak lagi hidup dalam ketakutan akan bagaimana jika, tapi dalam kehadiran dari apa yang ada. Mungkin Anda juga sedang bergulat dengan kenyataan. Mungkin Anda sedang memaksa dunia untuk berubah agar sesuai dengan harapan Anda. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Semakin Anda menolak kenyataan, semakin besar luka yang akan Anda tanggung. Tapi saat Anda berdiri, menatap realitas dalam wajahnya yang paling jujur, dan berkata, "Saya menerimamu," disitulah kekuatan Anda lahir. Karena hidup tidak akan selalu memberi Anda apa yang Anda inginkan, tapi ia akan selalu memberi Anda apa yang Anda butuhkan, jika Anda cukup berani untuk menerimanya tanpa syarat. Nomor 4. Kekuatan terletak pada responmu, bukan keadaanmu. Ada satu titik dalam hidup saya di mana saya merasa benar-benar tidak berdaya. Dunia seperti bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Hubungan yang saya perjuangkan bertahun-tahun berakhir tanpa penjelasan. Karier yang saya bangun dengan darah dan air mata runtuh hanya karena satu kesalahan kecil. Dan orang-orang yang dulu menyemangati saya, tiba-tiba menghilang satu persatu. Saya duduk sendirian dalam diam, bertanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi pada saya? Saya merasa hancur, tak adil, terluka, dan marah. Saya ingin menyalahkan seseorang. Siapa saja, dunia, keadaan, orang lain, bahkan diri saya sendiri. Saya ingin ada yang bisa dijadikan kambing hitam atas rasa sakit yang saya alami. Tapi semakin saya menyalahkan, semakin dalam saya tenggelam dalam rasa putus asa. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang membaik, justru semuanya terasa semakin gelap dan sempit. Lalu saya membaca satu kalimat yang sederhana namun mengguncang. Yang membuatmu menderita bukan peristiwa itu sendiri, tapi pikiranmu tentang peristiwa itu. Marcus Aurelius. Saya baca ulang berkali-kali, mencoba memahami artinya. Dan perlahan saya menyadari, selama ini saya terlalu sibuk mengutuk keadaan, tanpa pernah benar-benar memperhatikan cara saya menanggapinya. Saya tidak bisa mengontrol apa yang telah terjadi. Tapi saya selalu punya pilihan tentang bagaimana saya menanggapi apa yang terjadi. Dan disitulah letak kekuatan yang selama ini saya abaikan. Ketika saya kehilangan sesuatu yang berharga, saya bisa meratapinya berhari-hari, atau saya bisa belajar merelakannya dengan hormat. Ketika orang memperlakukan saya dengan tidak adil, saya bisa menyimpan dendam, atau saya bisa memilih untuk tetap tenang dan menjaga martabat saya. Ketika dunia terasa tak berpihak, saya bisa berteriak melawan, atau saya bisa diam dan melangkah dengan kepala tegak. Saya mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa mengambil kekuatan saya, selama saya tidak menyerahkannya lewat reaksi impulsif. Dunia luar selalu berubah. Orang akan mengecewakan, situasi akan berantakan. Hidup tidak selalu memberi kabar baik. Tapi saya selalu punya satu ruang kecil dalam diri saya yang tak tersentuh oleh semua kekacauan itu. Kebebasan untuk memilih respons. Dan saat saya belajar mengisi ruang itu dengan kebijaksanaan, bukan reaksi, semuanya mulai berubah. Saya mulai menahan diri untuk tidak langsung membalas ketika disakiti. Saya belajar bernapas sebelum bicara. Saya belajar menunda respons ketika emosi memuncak. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya sadar. Kemarahan tidak akan membuat saya lebih kuat. Kepanikan tidak akan mempercepat solusi. Dan menyalahkan tidak akan mengangkat saya keluar dari keterpurukan. Saya mengerti bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan dunia luar, tapi menguasai dunia dalam. Bukan tentang menjadi tak terkalahkan, tapi tentang tetap tenang meskipun dihantam badai. Dan saya mulai merasakannya. Bukan dalam bentuk sorak-sorai atau kemenangan besar, tapi dalam ketenangan yang tak bisa dibeli siapapun. Ketenangan karena tahu saya bertanggung jawab atas hidup saya. Bukan karena apa yang terjadi,
tapi karena bagaimana saya memilih menanggapinya. Mungkin Anda juga pernah mengalami masa-masa sulit, saat semuanya terasa tidak adil, saat orang-orang yang Anda percayai meninggalkan, saat dunia seakan menyudutkan Anda. Tapi dengarkan ini baik-baik, apa yang terjadi padamu bukanlah akhir. Itu hanyalah panggung pertama dari siapa dirimu akan menjadi. Dan keputusan Anda untuk merespons dengan tenang, bijak, dan penuh kendali, itulah awal dari kekuatan Anda yang sebenarnya. Kita tidak bisa selalu memilih peristiwa hidup, tapi kita selalu bisa memilih sikap kita terhadapnya. Dan dalam pilihan itulah masa depan dibentuk. Karena kekuatan sejati bukan berasal dari keadaan yang sempurna, melainkan dari jiwa yang mampu tetap berdiri, bahkan saat dunia runtuh di sekelilingnya. Nomor 5. Kebebasan sejati adalah menguasai dirimu sendiri. Saya pernah mengira kebebasan adalah soal waktu luang, uang melimpah, atau kemampuan melakukan apapun yang saya mau. Saya pikir, semakin sedikit aturan yang mengikat, semakin saya bebas. Semakin saya bisa berkata, suka-suka gue, semakin saya merdeka. Tapi semua itu berubah ketika saya menyadari bahwa justru di saat saya merasa paling bebas, saya ternyata paling terikat. Bukan oleh orang lain, tapi oleh diri saya sendiri. Saya terikat oleh emosi yang tak terkendali. Saya dikuasai amarah ketika orang lain tidak sepemikiran. Saya hancur oleh penolakan, bahkan dari orang-orang yang nyaris tidak mengenal saya. Saya dikuasai dorongan untuk membalas pesan secepat mungkin, membuktikan diri, menjelaskan diri saya, mencari pengakuan. Saya menjadi tawanan dari reaksi sesaat saya sendiri. Dan saya baru sadar, saya belum benar-benar bebas. Saya seperti boneka yang dikendalikan tali tak terlihat, tali yang bernama ego, impuls, dan emosi. Sekali seseorang menariknya, saya menari mengikuti. Sekali dunia berkata saya tidak cukup, saya sibuk membuktikan. Sekali seseorang mempermalukan saya habiskan energi untuk membalas. Di luar, saya mungkin terlihat seperti seseorang yang percaya diri, yang kuat, yang tahu apa yang dia lakukan. Tapi di dalam, saya adalah medan perang antara reaksi dan kendali diri. Lalu, suatu hari, saya duduk sendiri di tengah kekacauan pikiran saya. Untuk pertama kalinya, saya bertanya, apa yang sebenarnya membuat saya merasa tidak tenang? Dan jawabannya mengejutkan, bukan karena orang lain, bukan karena keadaan, tapi karena saya sendiri tidak bisa diam di dalam. Saya membaca satu kutipan dari Epictetus yang membalikkan cara saya melihat hidup. Tidak ada yang benar-benar merdeka kecuali mereka yang menguasai diri mereka sendiri. Kalimat itu menampar saya, seolah-olah selama ini saya telah memanjakan sisi dalam diri saya yang paling liar, membiarkannya mengambil alih hidup saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa lelah dikendalikan oleh emosi saya sendiri. Saya ingin mengambil alih. Saya ingin benar-benar merdeka. Sejak hari itu, saya mulai mencoba hal yang sangat sederhana tapi sulit. Berhenti bereaksi secara otomatis. Ketika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, saya tahan diri untuk tidak langsung membalas. Ketika dorongan ingin menjelaskan diri muncul, saya tarik napas dan bertanya, apakah ini benar-benar perlu? Ketika kegelisahan datang, saya tidak buru-buru mencari pelarian, tapi saya ajak diri saya duduk bersamanya. Rasakan, hadapi. Pada awalnya, ini terasa seperti perang batin. Tapi, semakin saya melatihnya, semakin saya sadar, semakin saya bisa memilih respons, semakin saya merasa damai. Dan dari situ saya mengerti, inilah bentuk kebebasan sejati. Bukan bebas melakukan apapun yang saya mau, tapi bebas untuk tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan kedamaian batin saya. Saya tidak selalu berhasil. Ada kalanya saya masih terpancing. Tapi setiap kali saya berhasil menunda respons, memilih diam ketika bisa marah, atau tetap tenang ketika dunia memanas, saya tahu, saya sedang menang atas diri saya sendiri. Dan itu adalah kemenangan paling membanggakan. Bukan karena ada penonton, bukan karena ada tepuk tangan, tapi karena saya tahu, untuk sekali ini, saya bukan lagi budak dari reaksi saya sendiri. Mungkin Anda juga sedang merasa tidak tenang. Mungkin Anda sedang marah, kecewa, atau lelah karena dunia tak berjalan sesuai harapan. Tapi saya ingin Anda tahu, Anda tidak harus ikut tenggelam. Anda tidak harus bereaksi pada setiap pemicu.
Anda tidak harus menjawab setiap ejekan atau menyenangkan semua orang. Kadang, kekuatan terbesar datang bukan dari kemampuan menaklukkan dunia, tapi dari kemampuan untuk tidak dikendalikan oleh dunia, terutama dunia di dalam diri Anda. Karena pada akhirnya, tidak peduli seberapa kacau dunia di luar, selama Anda punya kendali atas pikiran, emosi, dan tindakan Anda sendiri, Anda adalah manusia paling merdeka di muka bumi ini. Dan kebebasan seperti itu tidak bisa diberikan siapapun. Ia hanya bisa Anda menangkan dari dalam diri sendiri. Nomor 6. Latih diri dalam ketahanan mental setiap hari. Ada satu hal yang tidak pernah saya bayangkan akan menjadi kunci hidup saya. Latihan. Bukan latihan fisik, tapi latihan mental, latihan batin, ketahanan emosi, daya tahan pikiran. Dulu saya pikir kekuatan mental adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Bahwa ada orang-orang yang memang diciptakan lebih kuat, lebih tahan banting, lebih tenang. Saya pikir itu adalah anugerah genetik atau hasil dari kehidupan yang penuh disiplin. Tapi kemudian, hidup memaksa saya belajar dengan cara yang lebih nyata dan menyakitkan. Saya mengalami fase dalam hidup di mana saya mudah sekali roboh. Sekali ditolak, saya kehilangan arah. Sekali gagal, saya ingin berhenti. Sekali dihina, saya ingin membalas. Saya rapuh, walaupun di luar terlihat kuat. Saya tidak punya benteng dalam diri. Setiap hari terasa seperti medan tempur yang tak pernah memberi jeda. Sampai akhirnya, saya membaca sebuah konsep dari stoikisme yang mengubah segalanya. Ketahanan mental dibangun, bukan diwarisi. Seperti otot yang dilatih melalui beban, pikiran dan hati juga bisa diperkuat. Tapi, latihan ini tidak terjadi di ruang gym. Ia terjadi setiap pagi, saat saya memilih bangun dan tidak kembali tidur. Ia terjadi saat saya menarik napas dalam-dalam ketika ingin meledak. Ia terjadi ketika saya gagal dan memilih untuk mencoba lagi, bukan mengutuki nasib. Saya mulai menyadari bahwa setiap momen kecil adalah ladang latihan. Bahkan saat saya merasa lelah untuk bangkit dari tempat tidur, itu latihan. Saat saya merasa tidak dihargai tapi menolak menyimpan dendam, itu latihan. Saat saya takut berbicara tapi tetap menyuarakan kebenaran, itu juga latihan. Saya mulai menjadikan hidup saya sendiri sebagai ruang pelatihan. Dan latihan pertama saya setiap pagi adalah bangkit, meskipun tidak ada motivasi. Karena saya tahu, jika saya menunggu perasaan yang tepat untuk bertindak, saya tidak akan kemana-mana. Jadi saya berlatih untuk tidak bergantung pada suasana hati. Saya belajar menyambut pagi dengan niat, bukan dengan keluhan. Saya belajar memulai hari dengan kesadaran, bukan sekadar rutinitas. Kemudian saya melatih diri untuk bernapas. Kedengarannya sepele, tapi saat dunia terasa menekan, napas bisa menjadi jangkar yang menyelamatkan. Saya berlatih untuk berhenti sejenak sebelum merespons. Saya membiarkan satu hembusan napas menahan saya dari kata-kata yang bisa merusak, atau keputusan yang bisa saya sesali. Saya juga melatih diri dalam menghadapi ketakutan. Tidak semua ketakutan saya besar. Beberapa bahkan tidak masuk akal. Tapi justru ketakutan-ketakutan kecil itulah yang sering menahan langkah saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak lagi mundur. Setiap hari, saya memilih satu hal yang saya takuti dan saya dekati. Kadang gagal, kadang gemetar, tapi saya tetap melangkah. Dan dari sanalah keberanian perlahan terbentuk. Saya juga belajar bahwa kegagalan adalah alat. Saya tidak lagi menganggapnya sebagai musuh, tapi sebagai barbel yang menguatkan batin saya. Gagal tidak lagi berarti saya buruk, tapi bahwa saya sedang belajar. Setiap kali saya jatuh dan bangkit kembali, saya tahu. Saya sedang membangun lapisan dalam diri saya yang tidak bisa dihancurkan oleh hasil. Dan yang paling penting, saya tidak lagi menunggu dunia menjadi adil untuk merasa damai. Saya melatih diri agar tidak tergantung pada keadaan untuk merasa baik-baik saja. Saya memilih menjadi seseorang yang tetap bisa tenang meski dunia tidak memberi ketenangan. Ketahanan mental bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk semalam. Tidak ada shortcut. Tapi saya bisa menjamin satu hal. Setiap kali Anda memilih disiplin dibanding kemalasan, keberanian dibanding rasa takut, pengendalian dibanding ledakan emosi, Anda sedang memperkuat otot tak terlihat dalam diri Anda. Hari ini, saya tidak selalu kuat, tapi saya jauh lebih kuat dari versi saya kemarin. Dan itu cukup. Karena saya tahu, saya tidak sedang mencari kesempurnaan.
Saya sedang membangun fondasi batin yang bisa bertahan. Tidak peduli seberapa keras dunia mengguncang. Dan mungkin Anda juga sedang berada dalam proses itu. Proses membangun benteng dari dalam. Dan jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara menjadi lebih kuat, izinkan saya menjawabnya dengan sederhana. Latih dirimu. Setiap hari. Sekecil apapun. Karena kekuatan sejati tidak datang dari luar. Ia dibentuk sedikit demi sedikit oleh setiap pilihan kecil yang Anda buat di tengah ketidaknyamanan. Ketahanan mental adalah hadiah yang Anda berikan pada diri Anda sendiri, melalui perjuangan yang tidak dilihat siapapun, tapi akan terasa dalam segalanya. Nomor 7. Renungkan kematian untuk menemukan arti hidup. Saya tidak tahu pasti kapan pertama kali saya benar-benar merenungkan kematian. Mungkin saat saya berdiri di depan makam seseorang yang dulu saya kenal, tapi tidak pernah saya ucapkan salam perpisahan. Mungkin saat saya mendengar kabar seseorang yang sebaya dengan saya, yang baru saja mengunggah foto kebahagiaan, tiba-tiba harus pergi selamanya. Atau mungkin, itu terjadi saat saya menatap diri sendiri di cermin dan bertanya, kalau besok hidup saya berakhir, apakah saya sudah benar-benar hidup hari ini? Itu adalah pertanyaan yang mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun, saya menghindari topik kematian. Terlalu gelap, terlalu menyakitkan, terlalu mengganggu kenyamanan. Saya seperti kebanyakan orang, menjadikan kematian sebagai sesuatu yang jauh, abstrak, dan tidak relevan dengan rutinitas saya yang sibuk. Saya berlari dari kenyataan bahwa saya, Anda, kita semua, sedang berjalan ke arah yang sama, ujung jalan. Tapi, stoikisme memperkenalkan saya pada konsep yang tidak hanya brutal, tapi juga membebaskan. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Saya pikir, mengapa saya harus mengingat sesuatu yang begitu menyedihkan? Tapi kemudian saya mulai mengerti. Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri. Bukan untuk menjadi pesimis. Tapi untuk membangunkan diri saya dari tidur panjang kesia-siaan. Selama ini, saya sering menunda hal-hal penting. Menunda kata maaf. Menunda impian. Menunda keberanian untuk berkata jujur. Saya pikir waktu akan selalu ada. Tapi saat saya mulai benar-benar menyadari bahwa kematian bukan soal usia, bukan soal sehat atau sakit, tapi soal kapan giliran tiba, saya mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Saya mulai menghargai pagi, bukan sekadar sebagai awal hari, tapi sebagai kesempatan baru yang tidak semua orang dapatkan. Saya mulai melihat orang-orang di sekitar saya dengan lebih lembut, karena saya tidak tahu berapa lama saya atau mereka masih bisa saling menatap. Saya mulai memaksa diri untuk hadir sepenuhnya, karena menyadari bahwa hari ini tidak akan pernah terulang lagi. Saya ingat suatu malam, saya duduk sendirian dan menulis sebuah catatan. Jika ini adalah hari terakhirmu, apakah kamu bangga dengan hidup yang kamu jalani? Dan saya tidak bisa menjawabnya dengan yakin. Itulah saat saya sadar, saya tidak hidup sepenuhnya. Saya sibuk, saya produktif, saya terlihat sukses. Tapi saya tidak benar-benar hadir dalam hidup saya sendiri. Saya terlalu sering tersesat dalam hal-hal kecil. Komentar orang lain, validasi media sosial, daftar tugas yang tak berujung. Saya terlalu sering mengabaikan hal-hal besar. Waktu bersama orang tercinta, kebaikan kecil yang bisa saya berikan, atau sekadar duduk dalam keheningan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Memento mori bukan ajakan untuk takut. Itu adalah undangan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan keberanian. Setiap kali saya ingat bahwa hidup ini tidak dijamin untuk esok hari, saya menjadi lebih berani untuk mengatakan apa yang seharusnya saya katakan. Saya menjadi lebih jujur dalam hubungan. Saya lebih memilih kehadiran nyata dibanding sekadar pencitraan. Saya berhenti menunda untuk menjadi orang yang saya tahu saya bisa jadi. Dan ironisnya, semakin saya merenungkan kematian, semakin saya mencintai kehidupan. Saya belajar bahwa kita tidak bisa mengendalikan kapan akhir itu datang. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita ingin menjalani hari ini, apakah dengan takut dan pasif, atau dengan semangat dan makna. Kita bisa memilih untuk tidak menunggu tragedi agar mulai bersyukur. Tidak menunggu kehilangan untuk mulai mencintai. Tidak menunggu terlambat untuk mulai hidup sepenuh hati. Kematian adalah guru yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membuat semua kata menjadi lebih berarti. Ia adalah cermin yang menghapus ilusi. Ia membungkam drama yang tidak perlu.
Ia memaksa kita melihat esensi, apa yang benar-benar penting, dan apa yang selama ini hanya mengisi ruang kosong dalam hidup. Hari ini, saya tidak ingin lagi hidup dalam penundaan. Saya tidak ingin menunggu waktu yang tepat untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, karena waktu yang paling tepat adalah sekarang. Dan jika Anda bertanya pada saya, apa makna terdalam dari Memento Mori? Maka saya akan menjawab, itu adalah panggilan untuk berhenti menjalani hidup seolah-olah Anda punya dua kesempatan. Karena satu ini saja sudah cukup luar biasa jika Anda benar-benar menghidupinya. Nomor 8. Diam adalah bentuk kekuatan. Saya pernah berpikir bahwa diam adalah tanda kelemahan. Bahwa ketika seseorang tidak membalas, tidak menjawab, tidak memberi reaksi, berarti dia kalah. Saya dulu percaya bahwa kekuatan adalah tentang bicara lantang, membela diri, membuktikan bahwa saya benar. Tapi hidup dan luka-lukanya mengajarkan saya sesuatu yang berbeda. Ada satu masa dalam hidup saya ketika segala hal terasa seperti ajakan untuk bereaksi. Kritik pedas, sindiran halus, perlakuan tidak adil, komentar merendahkan, semuanya membuat saya merasa harus menjawab. Seolah jika saya diam, harga diri saya hilang. Seolah jika saya tidak berkata-kata, saya tidak punya kekuatan. Dan saya pun terus bereaksi, dengan kemarahan, dengan penjelasan, dengan pembelaan. Tapi semakin sering saya melakukannya, semakin saya merasa lelah. Bukan hanya secara emosional, tapi juga spiritual. Karena ternyata, setiap kali saya bereaksi, saya sedang memberikan kekuatan saya pada sesuatu di luar diri saya. Sampai akhirnya, saya menemukan ajaran stoik yang sederhana, tapi mengubah cara saya melihat dunia. Diam adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan atas diri sendiri. Pertama kali saya mencobanya, sulit bukan main. Ada seseorang yang dengan sengaja memancing emosi saya. Ucapan sinisnya menyelinap ke telinga, menabrak harga diri, dan menghantam dada. Bagian terdalam dalam diri saya ingin membalas, ingin membuktikan bahwa saya tidak selemah yang ia pikirkan. Tapi di detik itu juga, saya memilih untuk menarik napas dan diam. Bukan karena saya tidak punya kata-kata, tapi karena saya mulai belajar, tidak semua serangan layak mendapat respons, tidak semua energi perlu ditanggapi, tidak semua ajakan konflik harus diikuti. Saya mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini saya abaikan, bahwa diam bukan berarti tidak berdaya. Diam adalah bentuk tertinggi dari kehadiran penuh dan pengendalian diri. Ketika saya diam, saya memberi ruang pada kejernihan. Saya tidak lagi dikuasai oleh amarah sesaat. Saya tidak lagi menjadi budak ego. Saya mulai menjadi tuan atas respon saya sendiri. Dalam keheningan, saya bisa melihat dengan jernih niat orang lain. Apakah mereka ingin berdialog atau hanya memancing luka lama saya? Apakah mereka berbicara dari kebencian atau dari luka yang belum sembuh? Dan lebih penting lagi, apa yang sebenarnya ingin saya perjuangkan dalam situasi ini? Karena diam juga memberi saya waktu untuk bertanya, apakah saya ingin benar atau ingin damai? Saya tidak mengatakan bahwa diam selalu menjadi jawaban. Ada waktu untuk bicara. Ada saat untuk menyuarakan batas. Tapi ada juga waktu untuk memilih keheningan sebagai bentuk perlindungan terhadap batin kita sendiri. Terutama ketika suara kita tidak akan didengar dengan hati terbuka. Ketika penjelasan kita hanya akan digunakan sebagai senjata. Ketika setiap kata hanya akan memperpanjang luka. Saya ingat suatu malam, setelah konflik yang melelahkan, saya duduk sendiri dalam keheningan. Tidak ada debat, tidak ada pembelaan. Hanya saya, diri saya sendiri, dan napas yang perlahan mulai tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya merasa bebas. Diam tidak membuat saya kalah. Diam justru menyelamatkan saya dari menyakiti diri saya sendiri. Dan sejak itu saya mulai melatihnya setiap hari. Saat seseorang menyerobot antrean dan saya ingin marah, saya diam. Saat seseorang menyalahkan saya atas hal yang bukan tanggung jawab saya diam. Saat dunia menggoda saya untuk ikut drama dan kekacauan, saya memilih diam. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai deklarasi bahwa saya tidak akan memberi kekuatan saya pada hal yang tidak layak. Saya mulai memahami bahwa keheningan bukanlah ketiadaan. Justru di sanalah hadirnya ketenangan, kejernihan, dan kendali sejati. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia tidak dikendalikan oleh ego atau dorongan untuk terlihat benar. Ia tahu kapan harus bicara,
dan kapan harus diam. Dan hari ini, jika Anda pernah merasa lemah karena memilih untuk tidak membalas, tidak menjelaskan, tidak bereaksi, izinkan saya mengatakan ini. Anda tidak lemah. Anda sedang membangun kekuatan dari dalam. Anda sedang menempuh jalan para jiwa yang dalam, jalan para stoik. Dan dalam dunia yang berisik, penuh kebisingan dan ledakan emosi, memilih diam bukanlah kekalahan. Itu adalah kemenangan batin yang paling murni. Nomor 9. Ubah luka menjadi kebijaksanaan. Saya pernah begitu marah dengan luka saya. Marah dengan peristiwa-peristiwa yang menggores dalam, dengan orang-orang yang datang hanya untuk merusak, lalu pergi tanpa peduli. Ada masa dalam hidup saya ketika setiap malam terasa seperti pertempuran batin. Kenapa harus saya? Kenapa hidup terasa tidak adil? Kenapa orang yang saya percayai justru yang paling menyakiti saya? Saya tahu saya tidak sendirian. Anda pun mungkin pernah merasakannya. Dikhianati, disalahpahami, ditinggalkan tanpa alasan. Mungkin luka itu masih ada sampai hari ini. Dan saya mengerti, luka itu nyata. Rasa sakit itu bukan hal yang bisa dikesampingkan begitu saja. Tapi kemudian, di titik paling gelap dalam hidup saya bertemu satu gagasan stoik yang pelan-pelan mulai mengubah cara saya memandang segalanya. Apa yang menyakitimu hari ini bisa menjadi kebijaksanaanmu esok hari, jika kamu berani menghadapinya dengan kesadaran. Saya tidak langsung percaya, saya skeptis. Bagaimana bisa luka yang begitu perih justru menjadi pelajaran? Tapi waktu mengajari saya perlahan bahwa penderitaan, jika tidak disangkal dan tidak dilawan dengan kemarahan, bisa menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Bukan hanya tentang dunia, tapi tentang diri saya sendiri. Saya mulai menulis. Saya mulai duduk dalam diam. Saya mulai mengizinkan luka itu berbicara. Dan di sanalah saya menyadari satu hal besar. Luka saya bukan musuh, ia adalah guru. Saya ingat saat saya dikhianati seseorang yang sangat saya percayai. Untuk waktu yang lama, saya merasa harga diri saya hancur. Tapi setelah saya berhenti menyalahkan dan mulai mengamati dengan jujur, saya melihat sesuatu yang sebelumnya tak terlihat. Saya sadar, selama ini saya terlalu bergantung pada validasi eksternal. Saya terlalu takut kehilangan, sehingga saya mengabaikan tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah muncul dari awal. Luka itu, yang awalnya terasa seperti racun, mulai menjadi obat. Ia memperkenalkan saya pada batas yang belum pernah saya tentukan. Ia membimbing saya pada cinta yang lebih sehat terhadap diri sendiri. Ia mengajari saya untuk tidak takut sendirian. Bukan berarti saya bersyukur karena disakiti, tapi saya bersyukur karena saya tidak menyia-nyiakan rasa sakit itu. Saya memilih untuk belajar darinya, bukan dikendalikan olehnya. Saya juga pernah gagal besar. Proyek yang saya bangun dengan penuh harapan tiba-tiba runtuh. Rasa malu menghantam. Tapi ketika saya berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengurai apa yang sebenarnya terjadi, saya menemukan pelajaran tentang kesombongan, tentang kurangnya persiapan, tentang pentingnya mendengarkan intuisi. Dan dari sana, saya mulai memahami bahwa luka yang tidak diolah akan menjadi racun yang menetap. Tapi luka yang diproses dengan kesadaran bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya mulai melihat hidup seperti laboratorium alkimia emosional, di mana rasa sakit bukan untuk dihindari, tapi untuk diurai. Bukan untuk ditolak, tapi untuk dihadapi dengan penuh keberanian. Disitulah keajaiban terjadi. Di sanalah luka menjadi cahaya. Luka mengajari saya kesabaran, mengajari saya untuk tidak terburu-buru menilai seseorang, karena saya tidak tahu perang batin apa yang sedang ia hadapi. Mengajari saya bahwa semua orang sedang menyembuhkan sesuatu, bahwa di balik kemarahan seseorang, seringkali ada ketakutan yang belum pernah ia akui. Dan akhirnya, saya pun menjadi lebih bijaksana. Bukan karena saya tahu segalanya, tapi karena saya tidak lagi merasa harus melindungi diri dari luka. Saya telah belajar untuk menari bersamanya. Kalau Anda sedang terluka hari ini, izinkan saya berkata sesuatu dari lubuk hati. Jangan buang rasa sakit itu. Jangan buru-buru sembuh hanya karena ingin terlihat kuat. Duduklah bersamanya. Dengarkan. Biarkan ia membuka pintu yang selama ini tertutup. Karena kebijaksanaan tidak datang dari hal-hal yang mudah. Ia datang dari luka yang dikuliti dengan kejujuran,
dari tangisan yang tidak ditahan, dari keberanian untuk melihat diri sendiri dalam cermin tanpa topeng. Dan suatu hari nanti, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa luka-luka itulah yang mengantarkan Anda pada versi terbaik dari diri sendiri. Luka adalah bahasa yang keras, tapi jujur, dan jika Anda cukup berani untuk menerjemahkannya, ia akan membisikkan pelajaran yang tak akan pernah Anda temukan di tempat lain. Nomor 10. Jangan tergantung pada hasil, tapi nikmati proses. Saya dulu hidup mengejar hasil. Seperti banyak orang lainnya, saya mengukur hidup saya berdasarkan pencapaian. Seberapa banyak yang saya raih, seberapa cepat saya sampai ke tujuan, dan seberapa besar pengakuan yang saya terima. Setiap langkah dalam hidup saya adalah tentang apa yang akan saya dapatkan, bukan apa yang saya pelajari. Dan tentu saja saya merasa frustrasi hampir setiap waktu, karena kenyataannya hasil tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kita bisa bekerja keras siang dan malam, tapi tetap kalah. Kita bisa mencintai seseorang sepenuh hati, tapi tetap ditinggalkan. Kita bisa mempersiapkan segala hal dengan sempurna, tapi tetap ada hal yang tak terduga datang menghancurkan semuanya. Saya pun sampai pada titik di mana saya mulai mempertanyakan, apa gunanya semua ini, jika akhirnya hanya membuat saya kelelahan dan kecewa? Hingga akhirnya saya menemukan filosofi stoik yang sangat sederhana, namun mengubah segalanya. Fokuslah pada proses, bukan pada hasil. Karena hasil bukan di tangan kita, tapi proses. Itu adalah wilayah kekuatan kita. Awalnya, saya tidak langsung bisa menerima. Saya sudah terbiasa hidup dalam logika kompetisi dan pencapaian. Tapi saya juga lelah. Lelah karena terus-menerus hidup dalam ketegangan. Takut gagal, takut tertinggal, takut tidak dihargai. Maka saya mulai mencoba perlahan, belajar mencintai proses, bahkan ketika hasilnya belum jelas. Saya mulai dari hal kecil. Menulis bukan karena ingin viral, tapi karena saya butuh mengekspresikan isi hati. Berolahraga bukan karena ingin bentuk tubuh sempurna, tapi karena saya ingin merasa sehat dan kuat. Bekerja bukan untuk mengejar pujian, tapi untuk memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan saat ini. Dan di titik itulah, hidup saya mulai berubah. Ketika saya berhenti mengukur segalanya dari hasil, saya mulai menikmati setiap momen. Saya tidak lagi tertekan oleh target yang belum tercapai. Saya tidak lagi merasa gagal ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Saya justru merasa lebih bebas, lebih jujur, dan lebih hadir. Saya belajar bahwa proses bukan hanya jalan menuju hasil. Ia adalah ruang untuk membentuk diri saya. Di sanalah saya diuji, dibentuk, dan diperkaya. Di sanalah saya belajar bersabar, belajar konsisten, dan belajar menerima ketidaksempurnaan. Ada banyak hal yang saya lakukan hari ini yang belum membuahkan hasil besar. Tapi saya tidak lagi gusar, karena saya tahu yang terpenting adalah bagaimana saya menjalaninya. Apakah saya hadir sepenuhnya? Apakah saya memberi yang terbaik? Apakah saya berkembang dari setiap langkahnya? Dan ternyata, keajaiban terjadi justru ketika saya berhenti terobsesi pada hasil. Ketika saya mulai mencintai proses, hasil-hasil itu datang sebagai bonus, bukan sebagai beban. Bahkan, ketika hasilnya tidak sesuai harapan, saya tetap tenang. Karena saya tahu, saya sudah menjalani prosesnya dengan utuh. Saya tahu, banyak dari kita hidup dalam tekanan untuk berhasil secepat mungkin. Kita dibombardir oleh media sosial yang menampilkan kesuksesan instan, membuat kita merasa tertinggal. Tapi izinkan saya berbagi satu kebenaran. Tidak ada yang instan dalam pertumbuhan sejati. Pertumbuhan sejati lahir dari proses yang konsisten, penuh kesadaran, dan tanpa pamrih. Dan itu semua terjadi sekarang, bukan nanti. Ketika kita memilih untuk bangun pagi meski tidak ada yang melihat. Ketika kita memilih untuk bersikap baik meski tak dihargai. Ketika kita tetap berusaha meski hasilnya belum tampak. Disitulah kekuatan kita, di proses yang dijalani dengan sepenuh hati. Jadi hari ini, jika Anda sedang berjalan di jalan yang berat, tapi belum melihat hasil apapun, jangan menyerah. Jangan ukur dirimu dari hasil luar. Ukurlah dari keberanianmu untuk tetap hadir. Ukurlah dari ketekunanmu untuk tetap melangkah meski perlahan.
Ukurlah dari caramu memperlakukan proses sebagai sahabat, bukan musuh. Karena hidup bukan hanya tentang kemana kita sampai, tapi tentang siapa kita menjadi selama perjalanan itu berlangsung. Ketika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hasil dan mulai mencintai proses sepenuhnya, disitulah kita benar-benar bebas. Dan kebebasan itulah yang pada akhirnya adalah bentuk tertinggi dari keberhasilan sejati. Nomor 11. Tanggung jawab penuh atas dirimu sendiri. Saya pernah berada di titik di mana segala hal dalam hidup saya terasa di luar kendali. Seolah dunia bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Saat hubungan yang saya jaga dengan hati-hati tiba-tiba runtuh, ketika pekerjaan yang saya bangun dengan sepenuh energi hancur tanpa alasan yang bisa saya pahami, saya mulai menunjuk keluar. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Dalam hati, saya merasa menjadi korban dari kehidupan yang tidak adil. Saya merasa dunia terlalu keras pada saya, terlalu kejam, terlalu tidak pengertian. Rasanya seperti saya tidak punya kendali apapun atas hidup saya. Dan saya terus hidup dalam narasi itu, narasi tentang menjadi korban. Tapi satu hal mulai mengganggu saya. Semakin saya menyalahkan, semakin lelah saya jadinya. Semakin saya menunjuk keluar, semakin saya merasa hampa. Sampai akhirnya, saya menemukan satu pelajaran sederhana dari filosofi Stoik yang membalikkan cara pandang saya secara total. Ambillah tanggung jawab penuh atas hidupmu. Mungkin kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu menanggapinya. Saya menghela napas lama saat pertama kali membaca kalimat itu. Rasanya seperti tertampar. Karena saya tahu itu benar, tapi saya juga sadar betapa selama ini saya menolak untuk mengakuinya. Saya lebih nyaman menyalahkan daripada mengambil tanggung jawab. Menyalahkan terasa lebih mudah, tapi kenyataannya, itu membuat saya semakin lemah. Pelan-pelan, saya mulai mencoba memutar arah. Tidak mudah, tapi saya mulai berhenti bertanya, kenapa mereka seperti itu padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Saya berhenti bertanya, kenapa hidup begini sulit? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi lebih kuat? Saya mulai menyadari bahwa tanggung jawab penuh bukan tentang menyalahkan diri sendiri atas semua yang salah, tapi tentang mengambil kembali kendali atas pikiran, sikap, dan keputusan saya. Meskipun saya tidak bisa mengubah masa lalu, saya bisa memilih untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayangnya. Meskipun saya tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, saya bisa memilih bagaimana saya merespons. Dan dari situlah kekuatan saya mulai tumbuh kembali. Saat saya mengambil alih narasi hidup saya. Saat saya berhenti berkata, hidupku begini karena mereka. Dan mulai berkata, saya bertanggung jawab atas siapa saya sekarang. Tentu saja, ada banyak hal dalam hidup yang memang di luar kendali kita. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru disitulah nilai sejati dari tanggung jawab pribadi. Menerima realitas tanpa menjadi korban darinya. Menjadi kapten dari kapal kecil kita, meski badai datang dari segala arah. Ketika saya mulai mempraktikkan ini setiap hari, meski dengan langkah kecil, saya merasakan perubahan besar dalam cara saya melihat hidup. Saya tidak lagi mudah tersulut oleh ketidakadilan, karena saya tahu saya punya kendali atas bagaimana saya meresponsnya. Saya tidak lagi merasa dunia berutang pada saya, karena saya tahu hidup adalah tentang memberi, bukan menuntut. Dan saya tidak lagi takut menghadapi kegagalan, karena saya tahu saya bisa bangkit lagi. Dan saya percaya, setiap dari kita memiliki kekuatan yang sama. Kita semua bisa memilih untuk berhenti menyalahkan dan mulai bertanggung jawab. Bukan karena kita ingin jadi sempurna, tapi karena kita ingin bebas dari peran sebagai korban, bebas dari ilusi bahwa orang lain harus memperbaiki hidup kita. Jika hari ini kamu sedang berada di tengah kekacauan dan kamu merasa tidak punya kendali, ambillah satu langkah kecil. Lihat ke dalam dirimu. Tanyakan, apa yang bisa saya lakukan hari ini meski kecil untuk mengambil kembali tanggung jawab atas hidup saya? Mungkin itu keputusan untuk memaafkan. Mungkin itu keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Mungkin itu langkah pertama keluar dari hubungan yang menyakitkan. Apapun itu, lakukan dari tempat kesadaran.
bukan kemarahan. Karena hidup ini terlalu singkat untuk diserahkan kepada kesalahan masa lalu dan keputusan orang lain. Ini hidupmu. Ini jalanmu. Dan hanya kamu yang bisa memilih kemana kamu akan melangkah. Ketika kamu berhenti menyalahkan dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas dirimu sendiri, saat itulah kamu benar-benar merdeka. Dan dari kemerdekaan itu, tumbuhlah versi terkuat dari dirimu. Nomor 12, kebijaksanaan tumbuh dari refleksi, bukan reaksi. Saya pernah menjadi orang yang reaktif. Saat ada seseorang berkata kasar, saya langsung membalas. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, saya meledak. Ketika dihadapkan pada tekanan, saya panik, menyerang, membela diri, dan mengira itu adalah kekuatan. Tapi seiring waktu, saya mulai melihat sesuatu yang mengganggu dari semua itu. Semakin saya cepat bereaksi, semakin saya kehilangan kedalaman. Saya sadar, reaksi cepat seringkali bukan hasil dari kekuatan, tapi dari luka yang belum sembuh. Ketika saya tersinggung, itu bukan karena orang lain salah, tapi karena ada bagian dalam diri saya yang masih rapuh. Ketika saya buru-buru menjawab atau menyerang balik, sebenarnya saya sedang mencoba melindungi ego saya yang belum siap menerima kenyataan. Dan hal itu tidak membawa saya kemana-mana, kecuali pada lingkaran konflik yang berulang. Sampai suatu hari, saya membaca sebuah kutipan dari Marcus Aurelius yang menancap dalam benak saya. Jangan terburu-buru, biarkan pikiranmu tenang. Di sanalah kamu akan menemukan kebijaksanaan. Awalnya saya tidak terlalu paham maksudnya, tapi saya penasaran. Saya mulai mencoba sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat menantang, menahan diri. Bukan karena takut, tapi karena ingin benar-benar meresapi apa yang terjadi sebelum saya menjawabnya. Suatu hari dalam pertemuan kerja yang penuh tekanan, saya dituduh tidak melakukan bagian saya dengan benar. Dulu, saya akan langsung membela diri, menjelaskan, bahkan mungkin menyerang balik. Tapi kali ini saya tarik napas. Saya tidak langsung menjawab, saya mendengarkan. Saya menyerap kata-kata mereka, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan kehadiran penuh. Saya tidak membalas, saya merenung. Beberapa menit kemudian, dalam keheningan batin yang baru saya pelajari, saya menyadari bahwa ada sebagian dari tuduhan itu yang benar. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat saya belajar. Dan saya juga menyadari, jika saya langsung bereaksi tadi, saya akan kehilangan momen penting ini. Dari pengalaman itu saya sadar, refleksi mengajarkan kita melihat lebih dari sekadar permukaan. Ia mengajari kita memahami, bukan hanya membalas. Sejak saat itu, saya belajar bahwa jeda adalah kekuatan. Dalam jeda itulah kita benar-benar memilih. Apakah kita ingin menjadi reaktif dan dikendalikan oleh emosi? Ataukah kita ingin menjadi reflektif dan dipandu oleh kesadaran? Saya belajar untuk menjadikan setiap konflik sebagai cermin, bukan senjata. Setiap kata yang menyakitkan saya dengar, saya tanyakan ke dalam. Bagian mana dari diriku yang masih luka? Setiap kegagalan yang membuat saya ingin menyerah, saya tanya ulang. Apa yang semesta sedang coba ajarkan padaku? Bukan berarti saya selalu tenang. Tidak. Saya masih manusia. Tapi kini saya memberi ruang. Saya tidak buru-buru merespons dunia. Saya duduk bersama rasa. Saya amati pikiran saya sebelum saya percaya padanya. Dan dari situ, saya perlahan mulai mengenal diri saya dengan lebih jujur. Refleksi bukan sekadar berpikir panjang. Refleksi adalah keberanian untuk tidak melarikan diri dari rasa tidak nyaman. Ia adalah cara kita membiarkan kesadaran tumbuh di antara stimulus dan respons. Ia adalah medan tempat lahirnya kebijaksanaan, bukan dari kepintaran, tapi dari keberanian untuk tidak reaktif. Saya mulai menyadari, orang yang paling tenang bukanlah orang yang tidak pernah marah, tapi mereka yang tahu kapan harus merespons dan kapan harus diam. Mereka yang tidak dikendalikan oleh dunia luar, tapi dipandu oleh keheningan dalam diri. Dan mungkin, itu adalah bentuk kebijaksanaan paling nyata. Hari ini, jika kamu merasa dunia terus-menerus menuntut respons cepat darimu, berita yang memancing emosi, komentar yang menyakitkan, kegagalan yang membuatmu ingin menyerah, ingatlah satu hal. Kamu tidak perlu menjawab semuanya sekarang. Ambillah ruang, tarik napas, duduklah bersama dirimu.
Dengarkan bukan hanya suara dunia, tapi suara hatimu yang jujur. Karena dalam refleksi yang sunyi, kebijaksanaan tumbuh. Dan dari kebijaksanaan itulah, hidupmu akan berubah secara perlahan namun mendalam. Nomor 13. Bangun rutinitas yang memperkuat jiwamu. Saya pernah menjalani hidup seperti orang yang terbakar dari dalam. Bangun pagi dalam keadaan lelah, siang hari dipenuhi kegelisahan, dan malam saya tutup dengan pikiran yang masih berisik. Saya mengira itu normal, bahwa hidup orang dewasa memang seharusnya sibuk, tertekan, dan kehilangan kendali. Tapi lama-lama saya sadar, bukan hidup saya yang berantakan. Sayalah yang belum belajar merawat jiwa saya sendiri. Waktu itu, saya mencari segalanya untuk mengisi kekosongan, hiburan, pencapaian, validasi. Tapi makin saya mengejarnya, makin saya merasa kosong. Sampai akhirnya saya mulai bertanya, mungkin yang saya butuhkan bukan pelarian, tapi struktur. Bukan distraksi, tapi disiplin. Bukan kesibukan, tapi keheningan. Disitulah saya mulai mengenal konsep stoikisme. Dan salah satu pelajaran paling sederhana, tapi paling mengubah hidup saya adalah ini. Bangun rutinitas yang memperkuat jiwamu. Bukan untuk jadi lebih sibuk, tapi untuk jadi lebih selaras. Bukan untuk sekadar produktif, tapi untuk membangun kedalaman. Saya mulai dari hal kecil. Satu hal, bangun pagi dengan kesadaran. Bukan hanya membuka mata, tapi benar-benar hadir. Setiap pagi, saya biasakan duduk dalam diam, bahkan hanya 5 menit, menatap keluar jendela, atau sekadar mengamati napas. Awalnya terasa canggung, bahkan membosankan. Tapi lama-lama, saya mulai merasakan ada ruang yang tumbuh dalam diri saya. Ruang untuk tidak tergesa-gesa. Ruang untuk tidak tenggelam dalam kekacauan dunia. Saya juga mulai menulis jurnal setiap pagi. Bukan tulisan yang panjang, hanya beberapa baris. Apa yang saya syukuri hari ini? Atau, apa satu hal yang bisa saya lakukan lebih baik dari kemarin? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini perlahan mengasah kesadaran saya terhadap kehidupan yang saya jalani. Rutinitas pagi saya menjadi semacam pijakan. Ketika dunia di luar mulai ramai, saya sudah punya pusat gravitasi sendiri yang saya bangun dari dalam. Malam hari juga saya ubah. Saya berhenti mengakhiri hari dengan menggulir layar ponsel tanpa arah. Sebagai gantinya, saya menutup hari dengan perenungan. Saya tanya diri saya, apa yang saya pelajari hari ini, dan apa yang bisa saya lepaskan sebelum tidur? Kadang saya menangis, kadang saya tersenyum, kadang saya hanya diam. Tapi setiap malam saya merasa jiwa saya sedikit lebih ringan, sedikit lebih tenang. Dan di antara pagi dan malam itu, saya menyusun kebiasaan-kebiasaan sederhana yang saya lakukan setiap hari. Bukan untuk mengejar pencapaian, tapi untuk melatih kehadiran. Membuat teh dengan perlahan, merapikan tempat tidur dengan kesadaran, menulis satu halaman pemikiran, menghindari reaksi spontan dan menggantinya dengan jeda. Rutinitas-rutinitas kecil ini membangun sesuatu yang besar dalam diri saya, kekuatan batin. Saya menyadari bahwa disiplin sejati bukan tentang memaksa diri, tapi tentang mencintai diri dengan cara yang teratur. Tentang memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas dalam kesederhanaan. Ketika hidup terasa tidak stabil, saya tahu saya bisa kembali ke rutinitas saya. Seperti pulang ke rumah. Saya tidak lagi butuh dunia luar untuk membuat saya merasa aman. Karena saya sudah punya fondasi dalam diri. Dan fondasi itu tidak dibangun dalam satu hari, tapi dalam kebiasaan kecil yang saya pilih untuk ulangi setiap hari. Hari ini, saya ingin kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat seperti semangat yang meledak-ledak. Kadang kekuatan itu hadir dalam hal yang sangat sederhana, dalam cara kamu menyeduh kopi, dalam cara kamu menarik napas sebelum menjawab, dalam cara kamu memilih untuk duduk dalam diam di pagi hari. Karena ketika kamu memiliki rutinitas yang membangun jiwamu, kamu tidak lagi bergantung pada dunia untuk membuatmu merasa utuh. Kamu sudah utuh, dan dari keutuhan itu, kamu bisa menghadapi apapun dengan ketenangan yang kokoh. Bangun rutinitas yang membuatmu pulang pada dirimu sendiri setiap hari. Disitulah letak kekuatan batin yang sesungguhnya. Nomor 14. Hidup dengan integritas adalah bentuk tertinggi kesuksesan. Bukan uang, bukan pujian. Ada suatu masa dalam hidup saya ketika saya mengira kesuksesan berarti angka di rekening, pujian dari orang-orang, dan pengakuan dari dunia luar.
Saya mengejar semuanya dengan penuh gairah. Lembur tanpa henti, membentuk citra yang sempurna, dan menjaga kata-kata agar tetap menyenangkan telinga orang lain. Tapi semakin saya mendapatkan semua itu, semakin saya merasa seperti orang asing dalam tubuh saya sendiri. Saya berdiri di panggung-panggung yang katanya membanggakan, tapi di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang tidak selaras. Kata-kata saya bukan cerminan dari pikiran saya. Tindakan saya bukan perpanjangan dari nurani saya. Saya hidup dengan dua wajah, satu untuk dunia, dan satu lagi yang saya sembunyikan dalam diam. Dan disinilah saya mulai merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi kelelahan yang lebih dalam. Seperti jiwa saya memanggil saya kembali pulang. Saya tahu ada sesuatu yang harus saya ubah. Bukan karier saya, bukan orang-orang di sekitar saya. Tapi bagaimana saya memilih untuk hadir di dunia ini. Saya mulai membaca ulang tulisan-tulisan para filsuf Stoik. Salah satu kalimat yang terus membekas dalam diri saya berasal dari Epictetus. Jangan pernah berkata tentang dirimu sendiri apa yang kamu tidak ingin Tuhan dengar. Kalimat itu seperti tamparan lembut, mengajak saya untuk melihat ke dalam dan bertanya, apakah saya hidup selaras dengan suara hati saya sendiri? Dari situlah perjalanan saya menuju integritas dimulai. Bukan sebagai proyek pencitraan, tapi sebagai komitmen untuk tidak lagi memisahkan pikiran, kata, dan tindakan. Saya mulai berani berkata tidak ketika saya merasa tidak setuju, meskipun itu membuat saya kehilangan peluang. Saya mulai memilih kejujuran meski artinya saya harus mengecewakan orang yang saya kagumi. Saya belajar untuk berkata apa adanya, meski suara saya bergetar. Dan ternyata, proses itu tidak mudah. Hidup dengan integritas berarti Anda harus siap kehilangan banyak hal, pengakuan, kenyamanan, bahkan hubungan. Tapi perlahan saya menyadari, yang saya dapatkan jauh lebih berharga. Ketenangan, rasa damai yang tak bisa dibeli. Saya tidak perlu lagi mengingat-ingat kebohongan yang pernah saya buat. Saya tidak perlu lagi merasa takut kalau topeng saya terbuka, karena saya tidak memakai topeng lagi. Integritas bukan tentang menjadi sempurna. Saya masih membuat kesalahan, saya masih belajar. Tapi saya berusaha agar setiap pilihan saya berasal dari tempat yang jujur, bukan dari ketakutan. Dan ternyata, itulah kebebasan sejati. Saya mulai melihat bahwa orang yang hidup dengan integritas memancarkan sesuatu yang berbeda. Mereka mungkin tidak paling kaya, paling terkenal, atau paling sering disanjung. Tapi kehadiran mereka membuat kita merasa tenang. Ada keutuhan di sana, seperti sungai yang mengalir jernih karena tidak berusaha menjadi laut. Hari ini, saya tidak lagi mengukur kesuksesan dari pencapaian luar, tapi dari seberapa selaras saya hidup dengan nilai-nilai saya sendiri. Apakah saya bisa tidur dengan hati damai? Apakah saya bisa menatap cermin dan merasa bangga? Bukan karena pujian orang lain, tapi karena saya tahu saya setia pada suara hati saya. Itulah kemenangan sejati. Bukan trofi, bukan followers, bukan saldo rekening. Tapi rasa bahwa saya tidak mengkhianati diri saya sendiri. Jika kamu merasa lelah mengejar validasi, jika kamu merasa jiwamu berteriak meskipun hidupmu terlihat baik-baik saja, mungkin sudah saatnya kamu pulang. Bukan ke rumah, tapi ke dalam dirimu sendiri. Tanyakan, apakah hidupku ini mencerminkan siapa aku sebenarnya? Karena pada akhirnya, dunia akan terus menilai dan menuntut, tapi hanya kamu yang akan hidup dengan bayanganmu sendiri setiap malam. Hanya kamu yang tahu apakah kamu sudah hidup setia pada nuranimu, atau hanya bermain peran dalam panggung kehidupan. Dan ketika kamu memilih untuk hidup dengan integritas, apapun risikonya, kamu telah memenangkan sesuatu yang bahkan dunia tidak bisa tawarkan, rasa hormat dari dirimu sendiri. Itulah bentuk tertinggi dari kesuksesan. Nomor 15, jadikan kesulitan sebagai pelatih karakter. Sejujurnya, saya tidak pernah benar-benar mengenal diri saya ketika semuanya baik-baik saja. Ketika hidup berjalan lancar, ketika orang-orang mendukung saya, ketika jalan terasa mulus tanpa rintangan, saya hanya menjadi versi nyaman dari diri saya, bukan versi yang kuat. Saya baru benar-benar mengenal siapa saya sebenarnya saat dunia mulai mengguncang fondasi saya.
Kesulitan pertama yang membuat saya terdiam adalah kehilangan. Bukan sekadar kehilangan materi atau pekerjaan, tapi kehilangan orang yang saya cintai, kehilangan arah, kehilangan rasa percaya pada dunia. Saya ingat malam-malam tanpa tidur, kepala penuh pertanyaan, hati yang berat, tapi tak bisa menangis. Saya merasa sendirian, kosong, dan tak ada satupun dari semua rencana hidup saya yang terasa masuk akal lagi. Dan di saat itulah saya sadar, penderitaan bukan hanya rasa sakit, ia adalah cermin. Ia memaksa saya menatap diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pencitraan. Ia tidak peduli seberapa banyak yang saya miliki, apa pencapaian saya, atau siapa yang mengenal saya. Ia hanya peduli satu hal, apakah saya cukup kuat untuk tetap berdiri. Pada awalnya, saya membencinya. Saya menolak kenyataan. Saya menyalahkan dunia, bertanya kenapa hidup ini sekeras itu. Tapi lama-lama, saya lelah dengan perlawanan. Saya berhenti berteriak. Saya mulai mendengarkan. Dan saat saya benar-benar diam, saya mulai menyadari bahwa setiap luka yang saya alami bukan hadir untuk menghancurkan saya, tapi untuk membentuk saya. Saya mulai mengingat satu demi satu peristiwa yang saya anggap buruk, dan saya melihatnya dengan mata yang berbeda. Pengkhianatan mengajarkan saya untuk membangun batasan yang sehat. Kehilangan mengajarkan saya untuk lebih menghargai kehadiran. Kegagalan memaksa saya membangun pondasi baru yang lebih kuat. Dan rasa sakit membuat saya lebih berbelas kasih terhadap orang lain. Stoikisme membawa saya pada kesadaran ini. Kesulitan bukanlah musuh, tapi pelatih. Seperti besi yang ditempa dalam api, seperti otot yang tumbuh melalui tekanan, karakter dibentuk oleh ujian. Bukan ketika semuanya nyaman, tapi justru ketika Anda terpaksa bertahan di tengah kekacauan. Saya tidak mengatakan ini karena saya sudah sempurna. Saya tidak selalu sabar, tidak selalu tenang, dan tidak selalu bijak. Tapi setiap kali saya terjatuh dan memilih untuk bangkit, saya menjadi sedikit lebih tangguh. Setiap kali saya merasa dunia tidak adil, tapi saya memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, saya belajar menjadi lebih besar dari ego saya. Setiap kali saya gagal tapi tidak menyerah, saya membangun kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan karakter. Dan mungkin Anda pun pernah berada di tempat yang gelap, seperti saya dulu. Mungkin Anda sedang di sana sekarang, terjebak dalam kebingungan, dipukul oleh rasa kecewa, dihantui oleh keraguan. Tapi izinkan saya mengatakan ini dengan sepenuh hati. Kesulitan yang Anda hadapi sekarang bisa jadi adalah guru terbaik yang akan membentuk masa depan Anda. Bukan karena Anda menikmatinya, tapi karena Anda memilih untuk belajar darinya. Luka itu mungkin tidak akan hilang dengan cepat. Tapi jika Anda membiarkannya membimbing Anda, bukan menghancurkan Anda, maka suatu hari nanti Anda akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata itulah yang mengubah saya menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan buru-buru lari dari rasa sakit. Jangan buru-buru menutupi luka dengan hiburan palsu. Duduklah bersamanya. Dengarkan apa yang ingin ia ajarkan. Karena terkadang, pelajaran terbesar tidak datang dalam bentuk buku atau seminar, tapi dalam bentuk kesunyian malam yang membuat Anda merenung, dalam bentuk pengkhianatan yang memaksa Anda mengenal siapa teman sejati, dalam bentuk kekalahan yang membuat Anda membangun ulang nilai-nilai hidup Anda dari nol. Dan dari semua itu, Anda akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kemenangan atau kenyamanan, karakter. Karakter bukan sesuatu yang diwariskan. Ia dibangun, ditempa, dipahat dari cobaan demi cobaan. Dan hanya mereka yang bersedia tetap berdiri ketika semua runtuh yang akan memilikinya. Karena dalam dunia yang terus berubah, satu-satunya hal yang bisa menjadi pondasi hidup Anda adalah karakter yang teruji oleh kesulitan. Dan ketika Anda punya itu, tak ada badai pun yang bisa menjatuhkan Anda.